warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai dampak daripada revolusi industri. Revolusi industri mengubah Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul pusat-pusat industri seperti Manchester, Liverpool, Birmingham yang menempati urutan keempat, ketiga, dan kedua setelah London. Seperti halnya revolusi yang lain, revolusi industri juga membawa akibat yang lebih luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, baik di negeri Inggris sendiri maupun di negara-negara lain. Pertama, akibat di bidang ekonomi. Barang melimpah dan harga murah. Revolusi industri telah menimbulkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran melalui proses mekanisme. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat menghasilkan barang-barang yang melimpah. Produksi barang menjadi berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Akibat pembuatan barang menjadi cepat, mudah, serta dalam jumlah yang banyak, sehingga harga menjadi lebih murah. Perusahaan kecil gulung tikar. Dengan penggunaan mesin-mesin, maka biaya produksi menjadi relatif kecil, sehingga harga barang-barang pun relatif lebih murah. Hal ini membawa akibat perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaing. Perdagangan makin berkembang. Perkembangan peralatan komunikasi yang modern, cepat, dan murah. Produksi lokal berubah menjadi produksi internasional. Pelayaran dan perdagangan internasional makin berkembang pesat. Transportasi semakin lancar. Adanya penemuan di berbagai sarana dan prasarana yang makin disempurnakan dan lancar. Dengan demikian, dinamika kehidupan masyarakat makin meningkat. Di Amerika, produksi mobil Ford Model T mulai berkembang dengan pesat setelah menerapkan konsep lintasan perakitan assembly line menggunakan ban berjalan conveyor belt sehingga dapat mereduksi waktu dan biaya produksi. Akibat bidang sosial, berkembangnya urbanisasi. Perkembangan industrialisasi telah memunculkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Karena kota-kota dengan kegiatan industrinya menjanjikan kehidupan yang lebih layak, maka banyak petani desa pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya usaha kegiatan pertanian. Upah buruh rendah. Akibat makin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota, maka jumlah tenaga kerja makin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja menjadi murah. Selain itu, jaminan sosial pun berkurang sehingga kehidupan mereka menjadi susah. Bahkan para pengusaha banyak memilih tenaga buruh anak-anak dan wanita yang upahnya lebih murah dibandingkan pekerja pria. Munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Di dalam kegiatan industrialisasi, dikenal adanya kelompok pekerja, buruh, dan kelompok pengusaha yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam masyarakat timbul golongan baru, yaitu golongan pengusaha, kaum kapitalis yang hidup penuh kemewahan, dan golongan buruh yang hidup dalam kemiskinan. Adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. Dengan munculnya golongan pengusaha yang hidup mewah di satu pihak, sementara terdapat golongan buruh yang hidup menderita di pihak lain, maka hal itu menimbulkan kesenjangan antara pengusaha dan buruh. Kondisi seperti itu sering menimbulkan ketegangan yang diikuti dengan pemogokan kerja untuk menuntut perbaikan nasib. Hal ini menimbulkan kebencian terhadap sistem ekonomi kapitalis sehingga kaum buruh condong kepada paham sosialis. Munculnya revolusi sosial. Pada tahun 1820-an terjadi huru-hara yang ditimbulkan oleh penduduk kota yang miskin dengan didukung oleh kaum buruh. Gerakan sosial ini menuntut adanya perbaikan nasib rakyat dan buruh. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin. Undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut. Tahun 1832 dikeluarkan Reform Bill atau Undang-Undang Pembaharuan Pemilihan. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapat hak-hak perwakilan di dalam parlemen. Tahun 1833 dikeluarkan Factory Act atau Undang-Undang Pabrik. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan jaminan sosial. Di samping itu, undang-undang juga berisi larangan menggunakan tenaga kerja anak-anak dan wanita di daerah tambang di bawah tanah. Tahun 1834 dikeluarkan
Poor Law atau Undang-Undang Fakir Miskin. Oleh karena itu, didirikan pusat-pusat penampungan dan perawatan para fakir miskin sehingga tidak berkeliaran. Makin kuatnya sifat individualisme dan menipisnya rasa solidaritas. Dengan adanya revolusi industri, sifat individualitas makin kuat karena terpengaruh oleh sistem ekonomi industri yang serba uang. Sebaliknya, makin menipisnya rasa solidaritas dan kekeluargaan. Terakhir, akibat bidang politik muncul gerakan sosialis. Kaum buruh yang diperlakukan tidak adil oleh kaum pengusaha mulai bergerak menyusun kekuatan untuk memperbaiki nasib mereka. Mereka kemudian membentuk organisasi yang lazim disebut gerakan sosialis. Gerakan sosialis dimotivasi oleh Thomas Maruk yang menulis buku Utopia. Tokoh yang paling populer dalam pemikiran dan penggerak paham sosialis adalah Karl Marx dengan bukunya Das Kapital. Muncul partai politik. Dalam upaya memperjuangkan nasib, maka kaum buruh terus menggalang persatuan. Apalagi dengan makin kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen, mendorong dibentuknya suatu wadah perjuangan politik, yaitu Partai Buruh. Partai ini berhaluan sosialis. Di pihak pengusaha menggabungkan diri dalam Partai Liberal. Munculnya imperialisme modern. Kaum pengusaha kapitalis umumnya mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemerintahan untuk melakukan imperialisme demi kelangsungan industrialisasinya. Dengan demikian, lahirlah imperialisme modern, yaitu perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri, pencari bahan mentah, penanaman modal dan yang surplus, dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah. Dalam hal ini Inggris yang menjadi pelopornya. Terima kasih.